Marilah kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Efesus 3 ayat 17. Tapi saya juga akan membaca ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus mendoakan jemaat di Efesus agar setiap mereka benar-benar dikuatkan dan diteguhkan oleh Roh Kudus, sehingga setiap orang yang percaya atau orang yang beriman, Kristus diam dalam hatinya dan berakar berdasar di dalam kasih itu sendiri. Nah, ketika Kristus diam di dalam hati, diharapkan bahkan kita percaya kalau sesuatu yang luar biasa akan terjadi di dalam hidup kita. Karena kita tahu bahwa hati adalah bagian dasar atau pusat dari kehidupan. Dari hati adalah pusat dari perasaan, pusat dari emosi, atau batin manusia. Jadi hati adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Bahkan kalau kita ingat dalam Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Nah, sekarang kita dapat mengerti lagi lebih dalam bahwa dari hatilah terpancar kehidupan dan perlu dijaga dengan kewaspadaan, dengan baik. Bagaimana cara kita untuk menjaga hati kita? Tentu tadi kita sudah mendengar firman ini, kalau ketika kita mau menjaga hati kita, kita membutuhkan Tuhan Yesus berdiam di dalam hati kita. Nah, ketika Yesus tinggal diam di dalam hati kita, maka terjadilah keselamatan di dalam hidup kita. Kita ingat ketika Tuhan Yesus tinggal diam di rumah Zakeus, maka Yesus berkata kalau keselamatan terjadi di dalam rumah itu, terjadi di dalam hati Zakeus, dan terjadi perubahan signifikan di dalam kehidupan Zakeus itu sendiri, karena Tuhan tinggal di dalam dia, tinggal di dalam rumahnya, sehingga keselamatan itu ada dan terjadi dalam hidup Zakeus. Tentu hal itu juga terjadi dalam hidup kita. Ketika Tuhan Yesus diam di dalam hidup kita, maka keselamatan terjadi di dalam hidup kita. Dan kemudian ketika keselamatan itu sudah ada, maka kita juga memiliki kualitas hidup yang lebih baik, di mana kita juga akan berakar di dalam kasih. Nah, kita tahu seperti tumbuhan yang berakar dengan baik dan lebih dalam, maka dia akan dapat bertumbuh dengan baik dan akan dapat berbunga, dan juga pada waktunya dia akan menghasilkan buah yang dapat dinikmati. Dan kemudian juga dikatakan dalam ayat tadi, ketika kita tinggal di dalam Tuhan, maka kita juga akan memiliki dasar hidup di dalam kasih. Jadi kalau dikatakan dasar seperti itu fondasi, jika fondasi atau dasar bangunan itu kuat dan baik, maka teguh dan kokohlah bangunan itu. Dan sama halnya ketika kasih menjadi dasar atau fondasi dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita juga akan kokoh dan kuat di dalam kasih. Nah, jemaat Tuhan terkasih dalam Yesus Kristus, ingatlah bahwa ketika Tuhan sudah tinggal di dalam kita, maka kita akan berakar di dalamnya, dan Tuhan menjadi dasar hidup kita, dan hati kita dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Tidak ada sedikit pun di sana kesempatan atau ruang bagi si jahat
tetapi semuanya dikuasai oleh firman Tuhan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Dengan demikian, pengajaran firman Tuhan atau Tuhan Yesus sendiri akan menggerakkan kehidupan kita, baik segala pikiran kita, perkataan kita, atau perbuatan kita senantiasa memancarkan kehidupan, memancarkan kasih, memancarkan damai sejahtera di dalam setiap kehidupan kita, apapun peran kita di dunia ini. Ketika Tuhan sudah tinggal dalam kita, maka baiklah kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu yang sudah menanamkan iman dalam hidup kami. Dan Engkau mau tinggal di dalam kami ya Tuhan, sehingga Engkau menggerakkan kami dalam kehidupan kami, baik dari hati, pikiran, perkataan kami, dan perbuatan kami. Semuanya berdasarkan kasih-Mu, dan kami menjadi bangunan rohani yang kokoh, sehingga kami dapat teguh dan kuat ya Tuhan, dan setia memancarkan kasih setia-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam kehidupan ini kami memiliki peran yang banyak sekali ya Tuhan, dan kami memiliki peran yang beraneka ragam ya Tuhan. Kiranya apa yang kami perankan di dalam kehidupan kami, baik sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri, dan sebagai sahabat, sebagai pekerja, dan apa saja peran kami ya Tuhan dalam kehidupan kami, kiranya kami dasarkan semua itu dengan kasih setia-Mu, sehingga baiklah apa yang kami pancarkan dalam hidup kami, dan orang lain yang melihatnya juga terberkati. Terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan ini kami mengingat beberapa jemaat-Mu ya Tuhan, yang mungkin belum sempurna di dalam kesehatannya. Tuhan sempurnakan, sembuhkan, agar mereka bersuka cita semua ya Tuhan, di dalam melanjutkan kehidupan. Bagi mereka yang berulang tahun hari ini, Tuhan berkati, agar mereka bersyukur dan merayakan hari spesial yang Tuhan sudah berikan bagi mereka, sehingga mereka berbahagia ya Tuhan dalam kehidupan mereka. Berkati setiap jemaat-Mu yang bekerja, yang belajar, dan mencari kerja, dan beraktivitas apa saja. Tuhan berkati, sertai, kiranya semua itu dilakukan seturut dengan kehendak-Mu. Terpuji Engkau ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai-Mu sekalian. Amin.